Latar belakang dan penjelasan teori kritis. Teori kritis adalah anak cabang pemikiran Marxis dan sekaligus cabang Marxisme yang paling jauh meninggalkan Karl Marx. Cara dan ciri pemikiran aliran Frankfurt disebut ciri teori kritik masyarakat. Teori ini mau mencoba memperbarui dan merekonstruksi teori yang membebaskan manusia dari manipulasi teknokrasi modern. Ciri khas dari teori kritik masyarakat adalah bahwa teori tersebut bertitik tolak dari inspirasi pemikiran sosial Karl Marx, tapi juga sekaligus melampaui bangunan ideologis Marxisme, bahkan meninggalkan beberapa tema pokok Marx dan menghadapi masalah masyarakat industri maju secara baru dan kreatif. Teori kritis menjadi disputasi publik di kalangan filsafat sosial dan sosiologi pada tahun 1961. Konfrontasi intelektual yang cukup terkenal adalah perdebatan epistemologi sosial antara Adorno sebagai kubu sekolah Frankfurt ataupun yang menjelaskan paradigma kritis dengan Karl Popper, kubu sekolah Wina paradigma neopositifme atau neokantian. Konfrontasi berlanjut antara Hans Albert sebagai kubu Popper dengan Jürgen Habermas sebagai kubu Adorno. Perdebatan ini memacu debat positisme dalam sosiologi Jerman. Habermas adalah tokoh yang berhasil mengintegrasi metode analitis ke dalam pemikiran dialektis teori kritis. Pada awalnya, yang membedakan teori kritis dengan filsafat Heidegger atau filsafat analitika Ludwig Wittgenstein adalah teori kritis menjadi inspirasi dari gerakan sosial kemasyarakatan. Gerakan sosial ini dipelopori oleh kaum muda yang pada waktu itu secara historis telah tidak ingat lagi dengan masa kelaparan dan kedinginan pasca Perang Dunia Kedua. Generasi muda tahun 1960-an telah merasa muak dengan kebudayaan yang menekankan pembangunan fisik dan menekankan faktor kesejahteraan ala kapitalisme. Yang merupakan ciri khas teori kritis adalah bahwa teori ini berbeda dengan pemikiran filsafat dan sosiologi tradisional. Pendekatan teori kritis tidak bersifat kontemplatif atau spekulatif murni. Teori kritis pada titik tertentu memandang dirinya sebagai pewaris ajaran Karl Marx sebagai teori yang menjadi emansipatoris. Teori kritis tidak hanya mau menjelaskan, mempertimbangkan, merefleksikan, dan menata realitas sosial, tapi juga bahwa teori tersebut mau mengubah. Pada dasarnya, teori kritis mau menjadi praktis. Berikutnya ada karakteristik dari teori kritis. Di antaranya adalah yang pertama, teori kritis selalu mengambil peran untuk curiga dan kritis terhadap kemapanan masyarakat atau realitas yang ada. Kedua, teori sosial kritis selalu menempatkan realitas sosial dalam konteks historisnya. Ketiga, teori kritik tidak memisahkan antara teori dan praktis. Keduanya saling terkait secara simbiosis mutualisme. Teori kritis hadir dalam rangka pertama, membangun kesadaran kritis masyarakat secara intelektual. Realitas sosial yang ada harus mampu menyadarkan dirinya bahwa dirinya dan masyarakat berada dalam kondisi dan belenggu dan kerangkeng sistem kapitalisme yang menistakan dan penuh dengan ketidakadilan. Kedua, membangun sikap emansipatoris, yakni setelah kesadaran kritisnya terbangun dan terbentuk, akan dilanjutkan dengan sikap dan tindakan emansipatoris, yakni melakukan sesuatu secara aktif, baik secara personal maupun kolektif untuk merubah dan menghilangkan struktur yang menindas tersebut. Orientasi ke teori kritis adalah melakukan perubahan masyarakat secara keseluruhan dalam arti membangun dan menghadirkan masyarakat yang adil dan bebas dari penindasan. Singkat kata, teori kritis berusaha untuk mengembalikan harkat dan martabat kemanusiaan ataupun manusia yang telah dinistakan oleh sistem kapitalisme. Ciri khas teori kritis. Menurut Anger, tahun 2014, teori sosial dapat dikatakan sebagai teori kritis jika memenuhi ciri khas sebagai berikut. Pertama, teori sosial kritis selalu berlawanan dengan teori-teori tradisional seperti positisme. Teori kritis berlawanan dengan pandangan positif yang menyatakan bahwa sains harus menjelaskan hukum alam masyarakat yang bersifat kausalitas. Sebaliknya, teori sosial kritis percaya bahwa masyarakat ditandai dan bekerja dalam konteks historitas yang terus berubah secara dialektif. Kedua, dalam konteks perubahan masyarakat yang dialektif tersebut, teori kritis membedakan antara masa lalu dan masa kini. Dalam rentang perkembangan dan perubahan tersebut, selalu ditandai dengan praktek dominasi, eksploitasi, dan penindasan.
Realitas dan perubahan sosial masyarakat tidak seperti yang dibayangkan kaum positisme yang berjalan secara linear tetapi berjalan kompleks. Ketiga, teori kritis memandang. Praktik dominasi itu bersifat struktural, yakni kehidupan masyarakat sehari-hari dipengaruhi bahkan dikendalikan oleh institusi sosial yang lebih besar seperti politik, ekonomi, hukum, budaya, dan diskursus, gender, dan ras. 4. Teori kritis berkeyakinan bahwa struktur dominasi direproduksi melalui kesadaran palsu manusia, dilanggengkan oleh ideologi sebagaimana yang disebut Marx, reifikasi menuhankan sesuatu sebagai yang disebut George Lucas, hegemoni sebagaimana yang disebut oleh Gramsci, pemikiran satu dimensi, dan metafisika keberadaan. Kesadaran palsu inilah yang dipelihara oleh ilmu sosial positif seperti ekonomi dan sosiologi, atau dalam istilah Horkheimer dengan istilah teori tradisional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berlandas pada paradigma kritis. Secara epistemologis, paradigma kritis melihat bahwa di antara realitas yang diliti dan peneliti dihubungkan dengan nilai-nilai tertentu. Pemahaman atas sebuah realitas disebut sebagai value mediated finding. Selain itu, secara metodologis, paradigma kritis mengedepankan analitis yang komprehensif, kontekstual, dan multilevel dengan menempatkan diri sebagai partisipan dalam proses transformasi sosial. Secara ontologis, dijelaskan bahwa tradisi kritis memandang bahwasannya realitas adalah semu yang dibentuk melalui proses sejarah, kekuatan sosial, budaya, dan ekonomi politik. Studi kasus. Analisis sosial budaya makro, pemberitaan kebijakan Presiden Joko Widodo dalam mencegah lonjakan kasus COVID-19 varian Omicron. Kondisi negara Indonesia yang dilanda oleh pandemi virus COVID-19 disambung dengan munculnya varian baru, yaitu Omicron, sehingga membuat masyarakat dan pemerintah khawatir kasus pandemi ini semakin berkembang. Presiden Joko Widodo memberikan pesan dan menekankan berbagai peraturan agar masyarakat berhati-hati agar tidak tertular oleh virus COVID-19 varian Omicron. Situasi tersebut merupakan konteks terbentuknya teks berita ini. Pada pemberitaan ini, Presiden Joko Widodo, yaitu sebagai tokoh dan narasumber ditampilkan memiliki kuasa, memberikan pesan, dan penekanan berupa upaya dalam mencegah agar tidak tertular virus kepada masyarakat dan memutus penyebaran virus. Negara Indonesia yang dilanda oleh pandemi virus COVID-19 varian Omicron sehingga membutuhkan jalan keluar dan informasi mengenai yang terjadi selama pandemi. Dengan hadirnya berita ini, masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai pandemi virus COVID-19 varian Omicron dan mengetahui apa yang harus dilakukan agar terhindar dari penularan virus varian Omicron. Kesimpulannya, berdasarkan analisis dan temuan pada penelitian, hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan modalitas, anak kalimat, dan sebab akibat dalam teks berita yang dimuat oleh Kompas.com merepresentasikan citra positif Presiden Joko Widodo dalam menyikapi kasus COVID-19 varian Omicron. Selain itu, pemberitaan hanya menampilkan lembaga pemerintahan dan Presiden Joko Widodo. Proses produksi teks dilatar belakangi oleh kondisi pandemi yang melanda Indonesia, sehingga pemberitaan tersebut dapat menjadi informasi bagi masyarakat dalam menghadapi virus COVID-19 varian Omicron. Berikut referensi literatur yang digunakan dalam video ini. Tidak terasa sekarang sudah ada di penghujung waktu, kita telah membahas tentang teori kritis beserta contohnya bersama-sama. Sebelum mengakhiri presentasi pada kali ini, kita berpantun terlebih dahulu ya. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Baiklah teman-teman, mohon maaf apabila ada kata yang kurang tepat. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan untuk kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.